Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Diego. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu tentang stroke kuping ya. Jadi apa ramai diperbincangkan tentang stroke kuping ya. Yang menjadi pertanyaan, apa iya ada stroke kuping dan bagaimana selengkapnya. Itu yang akan kita bahas kali ini sesuai yang dilansir oleh Detik Health. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Stroke kuping, gejala, penyebab hingga komplikasi. Jakarta, stroke kuping atau ear stroke sebenarnya adalah sebutan untuk kondisi sudden sensorineural hearing loss atau SSNHL atau gangguan pendengaran sensorineural mendadak. Dalam dunia medis tidak ada istilah stroke kuping, tetapi orang awam mungkin menyebut demikian karena penyakit ini berhubungan dengan saraf pendengaran. SSNHL atau dikenal dengan tuli mendadak terjadi ketika kehilangan pendengaran dengan cepat. Biasanya hanya terjadi di satu telinga. SSNHL ya dapat terjadi dalam rentang beberapa hari. Selama waktu ini suara secara perlahan menjadi teredam atau redup. Kondisi ini biasanya terjadi ketika telinga bagian dalam, koklea di telinga bagian dalam atau jalur saraf antara telinga dan otak menjadi rusak. Hal ini dijelaskan oleh dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan spesialis THT dari RS Primaya Depok, Dr. Ahmad Wahyudin. Penyakit ini biasanya terjadi pada usia 30 hingga 60 tahun dan dapat kambuh kembali, jelas Dr. Ahmad ketika dihubungi Detikcom Rabu. Mengapa disebut stroke kuping? Dr. Dewi Yulianti, spesialis THT KL dari Primaya Hospital Makassar mengungkapkan, stroke tidak hanya terjadi pada peredaran darah menuju otak. Kondisi serupa bisa terjadi di telinga dengan serangan dan manifestasi secara tiba-tiba, yaitu kehilangan pendengaran secara tiba-tiba, biasanya unilateral satu telinga. Meski tak terkait dengan gangguan pendengaran peredaran darah, serangannya sangat yang tiba-tiba tak ubahnya seperti stroke. Gejala stroke kuping. Dikutip dari headline, sekitar 9 dari 10 orang dengan SSNHL mengalami gangguan pendengaran hanya pada satu telinga. Gangguan ini mungkin disadari tepat setelah bangun di pagi hari. SSNHL ya juga dapat disadari saat menggunakan headphone atau mendekatkan ponsel ke telinga yang terkena. Gangguan pendengaran yang tiba-tiba terkadang didahului dengan suara letupan yang keras. Gejala lain diantaranya kesulitan mengikuti percakapan, suara percakapan teredam, ketidakmampuan untuk mendengar dengan baik ketika ada banyak kebisingan, kesulitan mendengar suara bernada tinggi, pusing, masalah keseimbangan, tinnitus yang terjadi ketika mendengar suara dering atau dengungan di telinga. Penyebab stroke kuping. Adapun penyebab pasti stroke kuping masih belum diketahui. Namun terdapat beberapa kemungkinan penyebabnya, antara lain malformasi telinga bagian dalam, cedera kepala, kontak terlalu lama dengan suara keras, penyakit kekebalan tubuh, penyakit Lyme, penyakit Meniere, racun dari gigitan ular, pertumbuhan jaringan abnormal, penyakit pembuluh darah, penuaan. Saat ini penyebabnya belum diketahui secara pasti, namun berkaitan dengan kondisi telinga dalam atau saraf pendengaran, ungkap Dr. Ahmad. Komplikasi stroke kuping. Gangguan pendengaran dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup. Orang dewasa yang lebih tua dengan gangguan pendengaran dapat mengalami depresi. Oleh karena gangguan ini dapat mempersulit percakapan, beberapa orang mengalami perasaan terasing. Gangguan pendengaran juga terkait dengan gangguan dan penurunan kognitif. Hingga kini, mekanisme interaksi antara gangguan pendengaran, kognitif, depresi, dan isolasi masih dipelajari. Penelitian awal menunjukkan bahwa mengobati gangguan pendengaran dapat memberikan efek positif pada kinerja kognitif, terutama daya ingat. Pencegahan stroke kuping. Terdapat langkah-langkah yang dapat membantu mencegah gangguan pendengaran akibat kebisingan, di antara 1. Lindungi telinga, membatasi durasi dan intensitas paparan kebisingan adalah pencegahan terbaik. Di tempat-tempat penyumbatan telinga plastik atau penutup telinga berisi gliserin dapat membantu melindungi telinga dari kebisingan. 2. Tes pendengaran. Pertimbangkan tes pendengaran rutin
jika bekerja di lingkungan yang bising. Jika kehilangan sebagian pendengaran, lakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari risiko terkena gangguan lebih lanjut. 3. Hindari tempat-tempat bising. Kegiatan seperti berburu, menggunakan perkakas listrik, atau mendengarkan konser musik rock dapat merusak pendengaran seiring waktu. Menggunakan pelindung pendengaran atau beristirahat dari kebisingan dapat membantu menjaga kesehatan telinga. Mengecilkan volume musik juga dapat membantu hal tersebut, ya. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait dengan organ yang juga sangat penting, yaitu telinga, yang juga menentukan kinerja kita ya untuk aktivitas mendengarkan. Jadi hal-hal yang terkait dengan yang sangat sensitif untuk merusak pendengaran itu harus benar-benar diperhatikan ya, terutama volume yang terlalu keras ya, sampai bisa menimbulkan tuli secara mendadak ya. Itu ya sobat sekalian terkait dengan organ telinga yang potensinya untuk tuli mendadak yang ramai dibincangkan sebagai stroke kuping. Itu memang harus benar dijadikan perhatian. Saya juga terus merekomendasikan seperti biasa ya, untuk menjaga imunitas tubuh agar tidak cepat sakit dengan konsumsi rutin produk herbal propolis. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah. Ini adalah produk premium karena sudah memakai teknologi nano. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, dapat mengatasi kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk, pilek, tumor mah, kanker, ginjal, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk sabu jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Untuk varian selanjutnya yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain. Ini sesuai namanya, manfaatnya antara lain dapat mengatasi dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, dapat membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening. Kemudian dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran, dan menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi. Atau bisa juga coba konsumsi produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan ya, variannya banyak, ada madu hutan Riau, Kalimantan, Flores, Sumbawa, dan lain sebagainya. Sama link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.